Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, teman-teman kelas 9A maupun B, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari kitab fiqih yang mana kemarin saya lupa ada jadwal sehingga saya menggantinya di YouTube. Untuk silabusnya kelas 9 itu insyaallah dimulai dari kitab Janaiz, itu hukum-hukum perihal jenazah. Kalau di buku Arabnya itu ada di halaman ada di buku Arabnya itu yang dibagikan kalian pun ada di halaman 206 atau 207. Tapi kita mulai saja. Al-Faslu Tasi', adapun pasal yang ke-9, fi ahkamil janaiz, di dalam hukum-hukum perihal jenazah. Wa fihi 3 mawad, dan di dalamnya ada 3 materi. Al-maddatul ula, adapun materi pertama, fi ma yanbaghi min ladul maradi ila al-wafah, sesuatu yang semestinya dilakukan ketika sakit hingga ajal menjemput. Jadi fi ma yanbaghi min ladul marid ila al-wafah, itu yang materi pertama. Dan materi pertama ini ada beberapa hal yang dibahas. Ini ada sampai 12 hal. Insyaallah kita selesaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Al-madatul ula fima yanbaghi min ladul maradi ila al-wafah, hal-hal yang semestinya dilakukan ketika sakit hingga wafat. Al-awwal wujubus sabri, kewajiban untuk bersabar. Yanbaghi lil muslimi idza nazala bihi durrun ay yasbira fala yaskhata wala yadhharu al-jaz'a idza amara Allah wa rasuluhu bis sabri fi ghairi ma ayatin wa hadithin. Seorang muslim haruslah bersabar ketika ditimpa suatu musibah. Dia tidak boleh marah dan menampakkan keluh kesahnya, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan untuk bersabar dalam ayat-ayat dan hadis yang banyak jumlahnya. Ghairu annahu la ba'sa an yaqula al-maridu idza su'ila an halihi, akan tapi tidak mengapa apabila seorang sakit ditanya lalu menjawab idza su'ila an halihi, inni maridun, aku sedang sakit, au bi alamun, atau aku ada sedikit sakit, atau dalam diriku atau aku ada sakit, walhamdulillahi ala kulli hal, tetapi segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Jadi yang pertama hal yang harus diperhatikan ketika seorang itu sakit hingga wafat itu adalah as-sabru. Karena kesabaran itu adalah suatu hal yang penting bagi seorang muslim karena pahalanya sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Balasan bagi orang-orang yang sabar adalah pahala yang tiada terhingga. Itu yang pertama, jadi harus sabar. Yang kedua, istihbabut tadawi, dianjurkan untuk berobat. Yustahabbu lil muslimil maridit tadawi bil adwiyatil mubaha. Seorang muslim apabila sakit dianjurkan berobat dengan obat yang mubah hukumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan fatadawaw." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan suatu penyakit illa anzala lahu, kecuali menurunkan pula penawarnya. Fatadawaw, maka berobatlah kalian. Jadi perintah untuk berobat di sini mengandung makna istihbab atau dianjurkan atau disunnahkan.
غير أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والخنزير ونحوهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Hanya saja akan tapi tidak boleh berobat dengan hal-hal yang haram seperti khamar, babi dan semisalnya. Liqauli Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan kalian dari apa-apa yang telah diharamkan bagi kalian. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sungguhnya Allah SWT tidak menjadikan sesuatu yang haram itu jadi obat bagi kalian. Jadi berobatlah dengan hal-hal yang dimubah. Apalagi sekarang sistem kedokteran sudah maju, banyak sekali obat-obat yang halal lagi baik. Apalagi herbal akhir-akhir ini semakin maju, banyak sekali para ahli herbal menemukan obat-obat yang fungsinya sama dengan obat yang ada di apotik. Itu yang kedua, istihbabut tadawi, disunahkan untuk berobat. Kemudian yang ketiga, jawazul istirqa, boleh diruqyah atau Islam membolehkan untuk meruqyah. Yajuzu lil muslim al-istirqa'u bil ayatil qur'aniyyati wal ad'iyati an-nabawiyyati wal kalamit thayyib. Seorang muslim diperbolehkan untuk meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa nabi yang mulia yang ada dalam hadis-hadis, atau perkataan-perkataan nabi, al-kalamut thayyib, perkataan-perkataan yang baik berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung kemusyrikan. Itu lafaz-lafaz ruqyah tidak mengandung makna kesyirikan atau tidak bisa dipahami. Jadi lafaznya itu hanya lafaz-lafaz diambil dari mana gitu, tidak bisa dipahami oleh yang mendengar dan lain sebagainya. Jadi usahakan lafaznya itu dari Al-Qur'an utama, kemudian dari doa-doa yang di ad-du'a al-waridah, doa-doa yang datang dari Nabi SAW, dan tidak mengapa punya doa sendiri asal selama doa itu kalamut thayyib, perkataan yang baik, tidak melanggar, tidak mengandung kesyirikan. Itu yang ketiga, itu boleh meruqyah. Kemudian yang keempat, tahrimut tamaim wal azaim, larangan menggunakan jimat dan mantra. Larangan menggunakan jimat dan mantra. Yuhramu ta'liqut tamaim wa isti'mal al-azaim, diharamkan menggantung jimat atau menggunakan mantra-mantra. Fala yajuzu lil muslimi ay ya'luqa tamimatan atau ay ya'liqa tamimatan, diharamkan bagi seorang muslim, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menggantungkan hal-hal tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW. Mantra, jimat dan lain sebagainya. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa menggantung tamimah, sejenis jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi yang digantung itu hal-hal yang datang dari jin, yang tidak bisa dipahami, yang kalau zaman sekarang disebut rajah kalau nggak salah. Jadi digantung seperti itu dengan niatan untuk menjauhkan diri dari syaitan, meminta pertolongan terhadap tulisan-tulisan tersebut, atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yang tidak syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tamaim. Ini tidak syariatkan, bahkan dilarang oleh Islam, jadi tidak boleh mengambil itu. Jadi yang dibolehkan yang di atas tadi, la ba'sa birruqa atau la ba'sa birruqyah ma lam yakun fihi syirkun. Ini bacakan Al-Qur'an, Al-Fatihah, masyaallah, Al-Fatihah itu masyaallah tinggi sekali derajatnya. Bacakan Al-Fatihah, insyaallah dengan izin Allah penyakit akan sembuh. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan atau man 'alaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man 'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Jadi dia menggantungkan itu agar diselamatkan atau agar dijauhkan daripada mara bahaya, ternyata Allah tidak memberikan pertolongan apa-apa. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, sejenis jimat, Allah tidak akan merestuinya. Jadi dua hal ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat melarangnya. Lebih baik yang diizinkan saja, yang pasti saja, yaitu ruqyah dari hadis, kalamut thayyib, Al-Qur'an, apalagi masya Allah.
Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam lilladzi absara ala yadihi hilqatan min sifr. Begitu pula sabdanya kepada seorang yang terlihat mengenakan gelang dari kuningan. Hai engkau, waihuka ma hadhihi? Hai engkau, apa ini? Dia menjawab, qala minal wahinah. Ini karena penyakit wahinah, penyakit yang masyhur di zaman jahiliyah dan berada di bahu laki-laki. Beliau bersabda, qala inzi'ha fa innaha la tuziduka atau la taziduka illa wahnan. Lepaskanlah, itu hanya menambah dirimu semakin lemah. Wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Lepaskanlah, ini hanya menambah dirimu semakin lemah. Seandainya engkau mati dan ia masih menempel pada tanganmu, niscaya engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ma aflahta abadan, tidak akan beruntung. Orang-orang yang menggantungkan harapannya terhadap benda-benda tertentu, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Bacakan pengobatan-pengobatan yang dibolehkan oleh Islam, itu dengan ruqyah, dengan berobat dan lain sebagainya. Yang hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu tamimah, azaim dan lain sebagainya. Bahkan ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki tersebut, diperintahkan untuk lepaskanlah. Kalau ente mati dengan ini, nanti maaflah ta'abadan, nanti tidak akan beruntung. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit dan melindungi kita dari ketidaktahuan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, ba'du ma kana yastashfi bihi sallallahu alaihi wasallam. Cara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. كان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة على المريض ويقول اللهم رب الناس أو اللهم رب الناس اذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Dahulu Nabi SAW meletakkan tangannya di badannya yang sakit sambil berdoa. Ibarat orang yang sakit, tangan diletakkan mana badan orang sakit, misal tangan diletakkan di tangan, kalau di jidat. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma rabbin nas idhhab bil ba'sa washfi anta. Allahumma rabbin nas idhhabil ba'sa, wahai Allah, Rabb seluruh manusia, singkirkanlah penyakit al-ba's. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena sungguhnya engkau maha menyembuhkan. La shifaa'a illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Ini yang salah satu kabar dari Nabi SAW, bahwa Nabi SAW pernah berdoa, kemudian meletakkan tangan di atas orang sakit, berdoa ini, Allahumma rabbin nas idhabil basa ishfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wa qala lilladzi syaka ilaihi waj'a, kemudian Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang yang mengeluhkan sakitnya. Dia ngeluhin sakit kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasdika atau min jasadika wa qul bismillah 3 wa qul 7 marrat." Letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit, lalu bacalah bismillah 3 kali dan ucapkanlah 7 kali, A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi, dan kekuatan dari kejahatan, min syarri, dari kejahatan, ma ajidu, apa yang kurasakan, wa uhadir, dan apa yang aku khawatirkan. Jadi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacakan bismillah, letakkan bismillahnya 3 kali, kemudian baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya dari kejahatan apa yang kurasakan dan yang ku khawatirkan. Masya Allah, lafaz yang lengkap. Yang dirasakan dan yang dikhawatirkan. Misalnya dirasakan sakit, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sakit tersebut. Kemudian yang dikhawatirkan, apa yang kita khawatir? Oh, takut diamputasi tangannya kalau sakit. Kemudian kalau perutnya sakit, aduh takut mah, takut batu ginjal, batu bara dan lain sebagainya. Jelas
batu bara lagi, batu ginjal. Jadi lengkap doa dari Nabi SAW. Maka kita cukupkan atau lebih baik mencukupkan doa dari Nabi SAW dan tidak mengapalah mengambil doa sendiri yang mana tidak mengandung kesyirikan. Islam mudah kok. Kama rawa Muslimun aidha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka. Begitu pula Muslim meriwayatkan Nabi pernah mengeluh penyakit. Lantas Jibril datang meruqyah dengan membaca, kama rawa Muslimun aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka faraqahu Jibril. Maaf. Ishtaka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka mengandungkan sakitnya, kemudian faraqahu Jibril kemudian meruqyahnya alaihi salatu wasalam biqaulihi dengan berdoa. Jibril berdoa membaca ruqyahnya, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika aw urqika. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala hal yang menyakitimu, dari kejahatan semua makhluk, dari penyakit tatapan pedengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, min kulli nafsin, dari segala jiwa, au ain atau mata, hasidin pendengki, Allahu yashfika, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Jadi ini doa Jibril ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh sakit. Masya Allah, Jibril memilih doa ini atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit Nabi, seorang yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah jawazu istitbabil kafir wal mar'ah. Jawazu istitbabil kafir wal mar'ah. Yang keenam adalah jawazu istitbabil kafir wal mar'ah. Bolehnya berobat kepada orang kafir dan perempuan, atau bolehnya berobat kepada orang kafir atau laki-laki yang kalau seandainya yang sakit orang perempuan. Ajma'al muslimuna ala jawazil mudawatil kafir idza kana aminan lil muslim. Ada ijma', kesepakatan atau konsensus dari para ulama bahwa seorang muslim boleh berobat kepada orang kafir yang bisa dipercaya. Seorang laki-laki juga. Wa ala jawazi mudawatir rajuli lil mar'ah. Seorang laki-laki juga boleh berobat kepada perempuan. Wal mar'ah lil rajul, begitu juga perempuan ketika dokternya laki-laki. Fi halid darurah, ketika keadaan darurat, dalam arti tidak ada lagi dokter laki-laki atau dokter perempuan bagi perempuan yang sakit, atau dokter laki-laki bagi laki-laki yang sakit. Tidak mengapa ketika waktu itu darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan itu boleh dilaksanakan jika itu sedang darurat. Idh istakhdama Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'd al-musyrikin fi ba'd asy-syu'un. Karena ada beberapa Rasulullah SAW pernah menggunakan jasa sebagian orang-orang musyrik di dalam beberapa kesempatan, beberapa kebutuhan. Ini dalilnya yang menunjukkan bahwa boleh mengambil orang-orang musyrik atau orang wanita bagi laki-laki yang mana itu sebagai kebutuhan, karena kebutuhan. Dalilnya Nabi SAW pernah meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik di beberapa perkara yang beliau mungkin tidak mampu, tidak sempat dan lain sebagainya. Wa kana nisa'us sahabati yudawinal jarha fil jihadi ala ahdi Rasulullah SAW. Dahulu istri para sahabat yang ikut berjihad, yang jadi istilahnya perawat-perawatnya, itu yang mengobati orang-orang terluka ketika berjihad zaman Nabi SAW, keadaan darurat dan lain sebagainya. Inilah kemudahan Islam. Islam sangat mudah, sangat bisa berubah-berubah sesuai dengan, bukan berubah dalam arti Islam sangat memudahkan bagi pemeluknya. Tidak, sangat mudah, tidak susah. Kemudian pembahasan yang ketujuh, jawazu ittikhadil mahajiri as-sihhiyah. Boleh mengkarantina orang yang sakit. Jadi momennya pas banget nih, kita sedang ada di momen pandemi, yaitu COVID-19, COVID-19 yang mulai kita ketemu, mulai kita rasakan, mulai kita dengar kabar buruknya ketika bulan September 2020
19 kemarin, qadarullah belum selesai. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari penyakit tersebut dan keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba. يجوز بل يستحب أن يجعل أصحاب الأمراض المعدية في جناح خاص من المستشفيات. Dibolehkan bahkan dianjurkan mengisolasi orang yang mengidap penyakit menular dalam ruangan khusus di rumah sakit. Jinahin khas, tempat khusus minal mustashfayat, dari rumah sakit. Wa an yamna al-asihha min al-ittisali bihim siwa mumarridihim. Begitu pula boleh melarang orang yang sakit berhubungan orang yang sehat, jadi keluarganya atau mulai yang sakit, orang-orang yang sehat untuk berdekatan, kecuali perawat, illa mumarridihim, kecuali perawat, karena perawat mungkin sudah memakai APD dan lain sebagainya, sudah tahu tata cara membersihkan diri atau menjauhkan diri dari penyakit menular tersebut, jadi mereka tidak mengapa, atau mereka sudah bersumpah untuk mengambil risiko tersebut, tidak mengapa, dan itu menjadi pekerjaan mereka. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada para pemilik onta. Kepada pemilik onta, Rasulullah SAW bersabda, la yuridul mumarrid 'ala al-musahhi. Taib, sabda Nabi SAW, la yuridul mumridu 'ala musahhin. Janganlah campurkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Masya Allah, Rasulullah SAW mengkhawatirkan keadaan para petani onta, para pengembala onta, para peternak onta, dengan memberikan solusi agar penyakit dari onta yang sakit itu tidak campur dengan onta yang sehat sehingga menyebar penyakit tersebut. Tidak boleh mencampurkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْحَيَوَانِ فَفِي الْإِنسَانِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Ini perintah Nabi SAW untuk keselamatan hewan. Justru untuk manusia itu min babi aula, lebih penting, lebih utama untuk menerapkan kaidah ini. Jangan mencampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'un, begitu pula berdasarkan sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan penyakit ta'un. Kebetulan ta'un ini juga ada di zaman Nabi dan kemudian di zaman sahabat juga ada, dan zaman beberapa kali muncul ta'un itu. Ada petunjuk dari Nabi SAW. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tuhbitu 'alayha atau fala tahbitu 'alayha. Apabila suatu daerah terjangkit wabah sementara kalian berada di dalamnya, maka jangan keluar darinya. Jadi kalau sudah di dalam enggak boleh keluar. Fala takhruju minha. Maknanya apa? Takut nanti kita keluar malah menyebarkan penyakit tersebut ke daerah yang belum terjangkiti, ya. Jadi kita kayak semacam penyebar virus kita. Wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tuhbitu aw tahbitu 'alaiha. Jika terjadi apabila suatu daerah terjangkiti penyakit ta'un, penyakit menular, COVID-19 dan lain sebagainya, sementara kalian berada di luarnya, bukan daerah tersebut yang terkena penyakit menular tersebut, fala tahbitu atau tuhbitu, maka jangan turun di situ, jangan masuk ke situ, udah di luar aja, tungguin sampai selesai. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiarah. Adapun sabda Nabi SAW, tiada penyakit menular dan tiada pertanda sial. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Jadi lafadznya itu seakan-akan mengatakan, oh, tidak akan ada penyakit COVID. Ibarat kata ya, maknanya begitu ya. Tidak akan ada penyakit ta'un. Dan wala tiarah, dan tidak ada penyakit menular. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maknanya apa sih itu? La adwa mu'athiratan binafsiha. Tidak ada penyakit menular yang bisa menular sendiri tanpa ada media, tanpa ada alat atau perantaranya. Jadi misalnya ada yang kena COVID di Cina, tidak mungkin COVID itu datang ke Indonesia kecuali ada perantaranya, medianya, baik dari benda mati atau makhluk hidup yang membawanya.
Jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW tidak ada yang bisa menyebar sendiri begitu, tapi memang ada medianya, ada orang yang bawa dan lain sebagainya. Ay biduni iradatillahi dzalika. Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya karena semua dengan kehendak Allah, sebab tidak ada yang terjadi di kerajaan dan kekuasaan Allah tanpa kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk terjadinya virus tersebut, kita hanya bisa bersabar dan berusaha untuk mencari obatnya dan kemudian bertafakkur apa kejadian ini apa karena dosa kita dan lain sebagainya, atau kita kurang memperhatikan kebaikan, kurang memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala, kurang memperhatikan hak-hak anak yatim, sehingga Allah Subhanahu wa taala ratakan penyakit tersebut sebagai peringatan bagi kita untuk la'allakum tatafakkarun, kita itu berfikir. Nasallahu alaihi wa afiyah. Idh la yaqa'u fi mulkillahi ma la yurid. Jika kita mengatakan bukan kehendak Allah, berarti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bukan atas kehendak Allah. Ini menyelisih daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa segala apa yang terjadi di atas muka bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. وهذا غير مانع من اتخاذ السبب الوقاية مع اعتقاد أن لا واقع إلا الله. Berdasarkan inilah tidak terlarang mengambil langkah pencegahan apabila dibarengi keyakinan bahwa tidak ada yang menjaga dan memelihara selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berobat dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyembuhkannya. Dan bahwa orang yang tidak dilindungi Allah tidak mungkin selamat. Wa annal ladzi la yaqihi Allahu la yumkinu ay yaslama. Orang yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqiyahu Allah la yumkinu ay yaslama, tidak mungkin selamat. Salima yaslamu. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil jamalil ajrab. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang unta yang terkena kudis, ajrab kudis. Faqala wa man a'dal awwal. Lalu siapa yang menular unta pertama? Ini pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak perlu dijawab. Ini menunjukkan pertanyaan yang, jadi orang nanya, kenapa unta kudis ini, siapa yang ngasih, siapa yang membuat itu terjangkit pertama kali, itu yang ditanya. Kemudian yang ke-8 adalah wujubu iyadatil marid. Ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW untuk seorang muslim yang sehat untuk menjenguk saudara yang sakit. Ini dikecualikan ya dari teman kita yang yang terkena penyakit menular, karena demi kebaikan tidak menjenguk dahulu. Yajibu 'alal muslim iyadatu akhihi al-muslim idza marida. Seorang muslim wajib menjenguk saudaranya sama muslim yang jatuh sakit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, at'imul ja'i'a wa'udul marida. Berilah makan orang yang lapar, at'imul ja'i' wa'udu al-marid. Dan jenguklah orang sakit. Wa fukkul 'anil asir. Wa fukul 'anil asir, bebaskanlah tawanan. Jadi ada 3 perintah di sini, salah satunya adalah udul marid, mengunjungi yang sakit. Bahkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika mengunjungi orang yang sakit. Maksudnya dosa kecil ya. Dosa kecil kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab menjenguk orang sakit. Bahkan mungkin dosa besar, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Rahmat. Wa istahabbu lahu idza 'adahu fi maradihi ay yad'u lahu bisyifaa'i wa ay yusiyahu bis-sabri. Ketika menjenguk orang sakit, dianjurkan untuk mendoakan kesembuhannya dan menasihati untuk bersabar. Wa yaqula ma yatibu bihi nafsuhu, hendaklah berkata yang baik-baik saja yang disenangi orang yang sakit. Jangan nanti misalnya ada orang yang sakit apa gitu, oh ini tetangga saya kemarin habis kena penyakit flu langsung mati. Orang yang kita datangi kunjung itu sedang sakit flu. No, jangan begitu, malah ngedrop orang yang sakit, malah nambah sakitnya nanti.
Kama yustahabbu lahu an la yutilal julusa indahu, begitu pula dianjurkan untuk tidak berlama-lama karena mengganggu orang sakit sedang istirahat. Kan orang sakit kan karena kecapean atau tenaga terforsir sehingga dia butuh istirahat lebih, sehingga tenaga akan kembali pulih, penyakitnya akan cepat sembuh. Kita lama-lama malah nambah sakit orangnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza 'ada maridun qala lahu la ba'sa tuhurun insyaallah. Jika Rasulullah SAW mengunjungi orang sakit, Masya Allah, Rasulullah itu memberi contoh kepada kita tuh banyak kali. Salah satu orang sakit beliau kunjungi, Masya Allah, derajat beliau begitu tinggi, tapi mengunjung orang sakit di tengah kesibukan dakwahnya yang padat, tapi Nabi SAW mensempatkan itu. Jadi waktu Nabi itu sangat berkah sekali. Semua pekerjaan dilakukan oleh Nabi dan itu menjadi contoh buat kita. La ba'sa tuhurun insyaallah. Jadi sunahkan untuk berdoa seperti itu. Tidak mengapa, sabar, santai aja. Ini cuma penyucian dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, insyaallah semua. Semoga Allah menyembuhkanmu, itulah intinya. Hendaklah seorang muslim mengatakan seperti itu kepada saudaranya yang sakit. Jangan malah dikabarin tetangga saya kemarin sakit jatuh di lumpur mati. Jangan begitu, malah repot urusannya. Kemudian yang 9, wujubu husnul dhanni billahi halal marad. Wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala saat sakit. Yang bagi lil muslim idza marida wa ashrafa ay yuhsina adh-dhanna billahi ta'ala min annahu subhanahu sawfa yarhamuhu wa la yu'adzibuhu wa yaghfiru lahu wa la yu'akhidhuhu. Ketika seorang muslim jatuh sakit, dia wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sedang mengasihinya, bukan sedang menyiksanya. Dia sedang mengampuni dosa-dosanya, bukan sedang menghukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan banyak sekali cara Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa kita yang banyak ini, bisa dengan musibah, dengan ujian, sakit dan lain-lain. Jadi bahkan ada suatu pekerjaan yang mudah dan mengampuni dosa kita. Contohnya kita ke masjid, itu satu langkah itu nambah kebaikan, langkah yang berikutnya itu menghapus dosa. Masya Allah, mudah sekali Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus mudah-mudah bermaksiat, tapi menjaga diri dari maksiat. Dosa-dosa yang kita tidak sadari akan terampuni dengan hal-hal tersebut. Salah satunya sakit. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'in, sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzan. Tidaklah meninggal seorang, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nomor 9. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Mungkin kita adalah manusia pendosa, tapi kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Maha Rahmat, akan mengampuni dosa kita. Masya Allah. Orang-orang yang bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu sudah mendapatkan kekhususan tidak mungkin didapati orang lain. Makanya bahagia kita jadi orang muslim itu. Kemudian yang ke-10, talqinul mayyit, mentalkin orang yang sekarat. Mayit di sini disebut sekarat ya. Jadi kalau sudah mayit diartikan mati, gimana mau talqin kan, orang sudah nggak bisa bicara lagi. Yang bagi lil muslim idza ayana ihtidari akhihi ayyulaqanahu kalimat al-ikhlasi fayaqulu indah la ilaha illallah. Adalah seorang muslim itu jika ayana itu menyaksikan saudaranya dalam keadaan sekarat, ihtidar akhihi adalah dia mentalkin, menuntun pengucapan kalimat al-ikhlas, yaitu la ilaha illallah, tidak ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan di sisinya, yadhkuruhu biha hatta yadhkuraha wa yaqulaha. Udah diingatin. Jadi kita ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah samping dia, biar dia itu ngikutin. Kalau sudah ngikutin, kita diam. Fa idza qalaha kaffa anhu, jika dia sudah mengatakan la ilaha illallah, berhentilah mentalkinnya, kaffa. Wa idza huwa takallama bi kalamin ghairiha a'ada talqinahu raja'a ayyakuna akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kalau misalnya nih kita ngucapin la ilaha illallah, dia ngikutin la ilaha illallah, kita udah berhenti dulu talqinnya. Tiba-tiba dia ngomong setelah itu, mana air minum, haus. Kita talqin lagi setelah dia minum itu, dengan harapan supaya dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Masya Allah.
samping amalan yang kita kerjakan di setiap harinya, itu akan memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Bahkan Islam menganjurkan saudara-saudaranya, bahkan kewajiban bagi saudara-saudaranya untuk menemani dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Semoga kita dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berbanyak zikir la ilaha illallah, berbanyak tahlil di rumah setelah sholat, ketika naik motor, ketika naik mobil, ketika menunggu antrian dan lain sebagainya. Perbanyak la ilaha illallah. Ini kalimat yang sangat agung, sangat agung. Raja'a yakuna akhiru kalamhi la ilaha illallah fayadkhulul jannah. Semoga akhir ucapan dia itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga berdasarkan sabda Nabi SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah mautakum, itu orang yang sedang sekarat, calon mayit kita semua jadi camat ya, calon mayit. La ilaha illallah, itu la ilaha illallah. Sebagian ulama ada mengatakan boleh menambahkan Muhammad Rasulullah, tapi yang masyhur dalam hadis-hadis sahih yaitu la ilaha illallah saja. Wa qul man kana akhiru kalamihi, berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa yang kalam terakhirnya, pembicaraan terakhirnya dia itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Masya Allah. Nasallallahu ayarzuqana la ilaha illallah fi lisanina fi akhir hayatina. Kemudian yang ke-11, tawjihul muhtadari ila al-qiblati, menghadapkan orang yang sekarat ke arah kiblat. Masya Allah. Yang bagi iwajjihal muhtadir wa huwa alladhi dhaharat alaihi alamatul mauti. Muhtadir adalah orang yang tampak tanda-tanda kematiannya, hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Ilangnya muttajian, dalam keadaan berbaring, jadi dihadapkan arah kiblat sambil berbaring. Jangan sampai orang mau sekarat berdiri ini suruh ngadap kiblat ya, salah ya. Jadi pada saat berbaring dia sakit kan. Kemudian terlentang di atas punggung kanannya dan kedua kakinya menghadap arah kiblat. Maksudnya telapak kakinya atau jari-jari kakinya itu menghadap kiblat. Wa illam yakun fa mustalqiyan ala dhahri wa rijlahu ila al-qiblah. Jika tidak, maka dia tidur terlentang dan kakinya wa rijlahu, kakinya menghadap ke kiblat. Wa in ishtaddat bihi sakaratul maut, jika sakaratul maut ini semakin parah, quri'at alaihi suratu Yasin, dibacakan di hadapan dia, di depan dia itu suratu Yasin, surat Yasin. Raja'a ay yakhaffifallahu ta'ala anhu bi barakatiha, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan dia, sakaratul mautnya dia, dengan barokahnya surat Yasin. Masya Allah. Qauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma min mayyitin yamutu fatuqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Hadis riwayat Sahibul Firdaus an Abi Darda dari Abi Dar wa huwa dhaifun. Ada seorang perawi namanya Abi Dar dan dia didhaifkan. Warahu bil lafdhin akhar, diriwayatkan lafaz yang lain dari Abu Daud dan Nasa'i. Jadi ma min mayyitin, tidaklah ada seorang yang sedang sekarat, yamutu, akan meninggal, fatuqra'u indahu, dibacakan di sisinya Yasin, surat Yasin, illa, kecuali hawwanallahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala akan ringankan urusannya. Jadi bacanya sebelum dia meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dia, yaitu sakaratul maut. Masya Allah, sakaratul maut sangat berat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selama hidup kita, dimudahkan untuk berbuat baik, beramal baik, taat kepada kedua orang tua, hadir ke kelas, belajar ilmu bahasa Arab, fikih dan lain sebagainya, sehingga memudahkan kita untuk pelajari Islam. Ketika mempelajari Islam lebih dalam, keyakinan kita semakin mantap, mempelajari lagi semakin mantap, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 adalah taghmidu ainaihi wa tasjiyatuhu. Yang ke-12 adalah memejamkan mata jenazah dan menutupi dengan kain. Idza fadat ruhul muslim wajaba taghmidu ainaihi wa satruhu bi ghita'in wa alla yuqalu indahu illa khairan. Jika telah selesai fadat ruhul muslim, sudah terangkat ruh seorang muslim, wajib taghmiduhu, diharuskan untuk ditutup matanya, karena jika ruh itu dicabut, tabi'ahul basar, mata itu mengikuti, dicabutkan di ubun-ubun, ngikut ke atas, maka mata kita akan terbuka pada saat wafatnya, ditutup oleh orang yang hadir di situ.
Kemudian menutupnya dengan menutup badannya, wasatruhu bighita'in, menutup badannya. Dan tidak wa alla yuqalu indahu illa khairan, tidak boleh mengatakan hal yang menyakitkan, hal-hal yang kurang baik di hadapannya. Yang bagusnya seperti Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ini yang bagus, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah mengasihaninya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, idza hadaratumul maridha, jika kalian hadir di orang yang sakaratul maut, awil mait, atau orang sudah selesai meninggal maksudnya, faqulu khairan, maka katakanlah yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, sungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan dan apa yang kalian maksudkan. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu 'indama mata fa aghmadahu sallallahu alaihi wasallam thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abi Salamah, ketika mengunjungi Abi Salamah dan mendapati Abi Salamah sudah wafat dan matanya terbuka, fa aghmadahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup matanya. Summa qala, kemudian berkata, innar ruha, sungguhnya ruh, idza qubida, dicabut, tabi'ahul basar, mata itu mengikuti arah ruh itu kan, dari kaki dulu dingin, kemudian ke atas sampai ke ubun-ubun. Sallallahu alaihi wasallam tawaffana muslimin. Seorang dari fadajja nasun min ahli, seorang kerabatnya itu berbuat gaduh lah, ramai dikit lah, sehingga beliau bersabda, berkata, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, jangan katakan tentang kerabat kalian ini selain perkataan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqul, sungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian katakan, apa yang kalian maksudkan dari perkataan tersebut. Nas'alullaha husnal khatimah, nas'alullaha al-amal as-salih, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita selalu taufik, kita semangat melakukan amal soleh ikhlas lillahi taala dan diistiqomahkan, kemudian wafat di atas kalimat la ilaha illallah. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.